Kita awali informasi pertama, Saudara. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan telah menyiapkan seluruh berkas untuk sidang pra-peradilan Senin besok. Tim kuasa hukum juga sudah menyiapkan 10 orang saksi dan tim ahli sebagai amunisi untuk memenangkan Peggy Setiawan. Ketua Tim Kuasa Hukum Peggy, Sugianti Iriani menyebut tim kuasa hukum Peggy telah menyiapkan 10 orang saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung bukan di Cirebon, apalagi menjadi pelaku pembunuhan. Mereka juga akan menguatkan bahwa Peggy Setiawan bin Rudi bukanlah Peggy alias Peron yang dijadikan DPO dalam putusan persidangan yang sudah ingkrah di tahun 2016-2017 silam. Tim kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan, termasuk soal kasus Vina yang tidak didukung dengan scientific crime investigation. Tim kuasa hukum Peggy yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan kepolisian telah salah orang dalam menangkap DPO pembunuhan Vina dan Eki. Itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak Polda, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation-nya ada tidak, seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA dan juga CCTV. Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 nggak ada ya Bu ya tertulis di situ barang-barang bukti dan betul, tidak barang bukti yang itu CCTV yang memang terjadinya scientific crime investigation itu tidak pernah dimunculkan. Termasuk sidik jari juga nggak ada ya Bu? Nggak ada sidik jari para terpidana, itu nggak pernah ada. Itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP, untuk membuktikan mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana. Justru itu malah kita mau buka sekarang di persidangan. Saudara, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang akan digelar besok bakal jadi ajang adu kuat alat bukti antara kubu Peggy dan Polda Jawa Barat. Kapolri mewanti-wanti penyidik yang menangani kasus Vina harus punya bukti kuat yang didasari scientific crime investigation. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, bakal digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 24 Juni 2024. Jelang persidangan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mewanti-wanti penyidik yang menangani kasus Vina harus punya bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Di sisi lain, pihak keluarga optimistis sidang pra-peradilan bakal dimenangkan Peggy. Sebagai bentuk doa dan dukungan, keluarga hingga kuasa hukum Peggy menggelar aksi simpatik di Jembatan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Dalam aksinya, kuasa hukum Peggy meminta hakim yang memimpin sidang pra-peradilan bersikap objektif, jujur, transparan, dan berintegritas sehingga dapat menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan terhadap Peggy. Ini sebagai bentuk doa juga ya dari masyarakat agar pra-peradilan nanti masyarakat berdoa agar hakimnya adil, hakimnya jujur, hakimnya objektif ya dalam memutuskan sesuai fakta-fakta biar Peggy bisa bebas. Kenapa? Karena kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti kalau untuk Peggy Setiawan. Kecuali Peggy alias Peron silakan ya. Tapi Peggy Setiawan kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti sehingga kami hanya memerlukan ya
hakim yang jujur, adil, objektif sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi Peggy Setiawan. Setali tiga uang, Kartini, ibu kandung Peggy juga menyebut dukungan masyarakat agar Peggy Setiawan dibebaskan semakin mengalir deras. Menurutnya, warga meyakini Peggy Setiawan bin Rudi bukanlah Peggy alias Perong yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Tadi kok sempat bubuhin tangan, tanda tangan? Tanda tangan. Masyarakat juga banyak pada ikut tanda tangan karena mendukung. Bu, harapan dari peradilan gimana Bu, dari keluarga Bu? Ya harapan dari keluarga ya semoga mendapatkan hasil yang bagus dan Peggy segera bebas. Sementara itu, tim pencari fakta TPF Independen mendatangi Bareskrim Polri guna melaporkan dugaan obstruction of justice, keterangan palsu, hingga dugaan identitas ganda dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terkait dengan siapa yang dimaksud memiliki KTP ganda dan apa saja bukti yang dilaporkan, TPF Independen masih belum buka suara. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya, dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara ya yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut, dan kita juga ingin melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Pengadilan Negeri Bandung telah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk mengadili gugatan pra-peradilan Peggy. Persidangan bakal jadi panggung adu kuat alat bukti di mana pihak Peggy maupun Polda Jabar telah menyiapkan amunisinya masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, informasi selengkapnya jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Vida, sidang besok akan digelar pukul berapa dan apa saja bukti kuat yang telah disiapkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya, Jihan, esok hari rencananya sidang dari pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan ini dijadwalkan untuk digelar pada pukul 9 di Pengadilan Negeri Bandung. Tadi kami juga sudah memeriksa bahwa Peggy Setiawan ini dijadwalkan untuk disidang dengan hakim yang dipimpin oleh Bapak Eman Sulaiman, begitu, Hakim Eman Sulaiman. Dan tentunya untuk memastikan bahwa proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan esok hari ini bisa berjalan aman dan kondusif, dari pihak pengadilan ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polrestabes Kota Bandung dan juga dari Polsek Bandung Wetan untuk melakukan pengamanan sepanjang sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini digelar. Tentunya Jihan dan juga saudara, kalau kita melihat lebih lengkap, sidang pra-peradilan ini merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Dan tentunya tuntutan dari keluarga Peggy Setiawan dan juga kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini adalah polisi, utamanya adalah penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar yang menangani kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di sidang pra-peradilan besok ini dapat membuka terkait apa kemudian dasar yang menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Apalagi di sini peranannya ini adalah sebagai otak pelaku. Karena kalau kita mengacu, Jihan dan juga saudara, dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Jabar, kalau kita flashback ke belakang pada saat kemudian penetapan tersangka atau konferensi pers penetapan tersangka, bukti-bukti yang kemudian disebarluaskan oleh pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar ini adalah akte kelahiran, lalu juga KTP dan data-data diri dari Peggy Setiawan. Inilah kemudian yang diharapkan di sidang pra-peradilan nanti scientific atau bukti scientific crime dari pihak kepolisian ini bisa kemudian disebarkan lebih lanjut, Jihan. Ya, Vida, tim kuasa hukum Peggy juga meyakini bahwa bukti dari Polda Jawa Barat ini lemah. Apa alasannya?
Betul sekali Jihan dan juga saudara, karena memang kalau dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa belum adanya bukti-bukti dari pihak penyidik yang kemudian bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini adalah peron yang kemudian terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Karena pihak kepolisian masih belum bisa membuktikan apa alat bukti yang kemudian membuat kejelasan terkait keberadaan Peggy yang berada di TKP saat pembunuhan. Sementara dari sisi lain, Jihan dan juga saudara, dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini sudah memegang sejumlah bukti yang kemudian mendukung keberadaan atau mendukung bahwa keberadaan dari Peggy Setiawan, klien mereka ini tidak berada di Cirebon, melainkan sedang berada di Bandung pada saat malam kejadian, tepatnya 26 Agustus 2016 lalu, di mana Peggy Setiawan ini memang sedang bekerja dalam satu proyek yang mengharuskan dirinya menetap terlebih dahulu di Bandung. Tentunya bukti ini didukung oleh sejumlah saksi, Jihan dan juga saudara, yang memberikan keterangan keberadaan Peggy Setiawan saat malam kejadian ini masih berada di kota Bandung. Saksi-saksi tersebut ini jugalah nanti yang juga akan diberikan kesaksiannya pada sidang pra-peradilan. Selain itu ada juga bukti slip gaji dari Peggy Setiawan yang kemudian mendukung alibi dari kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa Peggy Setiawan ini tengah tidak berada di Cirebon, apalagi di TKP pembunuhan Vina dan juga Eki pada 8 tahun silam. Jihan. Baik, jadi Vida, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan besok ini menjadi ajang adu bukti kuat antara tim kuasa hukum dengan polisi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.